Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Control System in State Space. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan keanggotaan dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Anjas Budi Santoso, yang kedua ada Valeri Ramadan, yang ketiga ada Dimas Kariri, dan yang keempat ada Dimas Pangestu. Nah, materi yang akan kami presentasikan itu ada pendahuluan, pengertian state space, perbedaan sistem kontrol modern dan konvensional, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Anjas. Pada Saudara Anjas, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Karena kebutuhan yang ketat terhadap untuk kerja sistem, akses yang mudah ke komputer, maka pendekatan baru terhadap analisa dan desain sekitar tahun 1960 dikembangkan dan didasarkan pada konsep kedudukan dan dikenal dengan istilah state space. Next, untuk materi yang kedua yaitu pengertian state space akan dibacakan oleh Saudara Valeri. Kepada Saudara Valeri, saya persilakan. Baik, apa itu state space? Dalam beberapa literatur, keadaan didefinisikan sebagai himpunan variabel terkecil dalam sistem yang bersamaan dengan inputnya menentukan perilaku sistem secara lengkap. Sementara itu, variabel keadaan adalah variabel yang membentuk keadaan sistem. Next. Ada beberapa definisi lain yang berkaitan dengan pemodelan sistem yang melibatkan variabel keadaan. Yang pertama itu state atau keadaan, yaitu suatu sistem dinamik adalah sekelompok variabel terkecil sehingga pengetahuan dari variabel tersebut pada T sama dengan T0 bersama masukan untuk T lebih besar pada T0 secara lengkap menentukan kelakuan sistem untuk T lebih besar pada T0. Next. B. Variabel keadaan. Variabel keadaan dari suatu sistem dinamik adalah variabel yang menentukan variabel terkecil yang menentukan keadaan sistem dinamik. C. Vektor keadaan atau state vector. Jika n variabel keadaan diperlukan untuk menggambarkan secara lengkap kelakuan suatu sistem, maka n variabel keadaan tersebut dapat dipandang sebagai n komponen vektor X yang disebut vektor keadaan. Next. D. Ruang keadaan. Ruang N dimensi yang sumbu koordinatnya sumbu X1, sumbu X2, dan Xn disebut ruang keadaan. Suatu keadaan dapat dinyatakan dengan satu titik dalam ruang keadaan. Yang terakhir itu persamaan ruang keadaan atau state space equation. Model persamaan keadaan memberikan informasi lengkap dari semua variabel sistem pada tiap saat. Ada 3 jenis variabel yang terlibat dalam model sistem dinamika. Saya kembalikan lagi pada Saudara Dimas. Baiklah, yang ketiga yaitu perbedaan sistem kontrol modern dan konvensional yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Dimas. Di sini terdapat 2 sistem, yaitu sistem kontrol konvensional dan sistem kontrol modern, di mana sistem kontrol konvensional sepenuhnya berdasarkan pada pendekatan domain frekuensi dan hanya memiliki sistem input tunggal. Sedangkan pada sistem kontrol modern dapat dengan mudah melakukan analisa bahkan non-linear dan variabel waktu, beberapa input dan beberapa output. Nah, oke, itu ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Dari beberapa materi yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara pendekatan konvensional dan modern dalam kurung state space, terutama pada sistem MIMO, akan lebih mudah bila menggunakan pendekatan state space, sedang pendekatan konvensional digunakan untuk sistem SISO. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.